wabarakatuh. Para anak-anak hari ini sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Siap untuk belajar hari ini? Jadi kita cek dulu ya semangatnya. Mana semangatnya? Ini semangat. Enak sekali. Iya. Oh, belum kompak. Anak sekali. Iya. Oh, sudah sholat duha atau belum? Sudah. Oh, sudah. Sip berarti kalau sudah. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tunisa yang memimpin membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ikrar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikrar kerelaan. Itu billahi rabbah. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabil Qur'ani imaman wa hukman. Tambah ilmu. Pembuka hati. Rabbi doa pagi hari. Mama di depan. Harus screening. Anak-anak semua sudah kita sudah berdoa pagi. Selanjutnya kita akan pembelajaran. Kali ini kita akan belajar bersama. Itu yang pertama. Dan nanti kita akan dibersamai oleh Pak Angga. Cek Pak Angga sudah ready? Pak Angga. Ayo masuk Pak Angga. Bisa mendengar suaranya Pak Angga? Sebentar ya anak-anak ya, ditunggu ya. Angga baru mencari sinyal. Kita akan bertemu dengan Pak Angga terlebih dahulu. Nanti ya, Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Angga. Oh ya, alhamdulillah. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah berjumpa lagi dengan Pak Angga ya, anak-anak semuanya. Oke, semangat pagi semuanya. Semangat pagi. Oke, yang sekarang sebelum mulai, Pak Angga mau tanya. Ini pagi ini merasa bahagia, Jong. Yang merasa bahagia, Jong. Yang merasa senang, tak cek videonya. Ayo, tak cek dulu. Oke, mantap. Oke, anak-anak semuanya terdengar suara saya ya? Dengar ya? Ya. Baik anak-anak, hari ini Pak Ala akan bersama anak-anak untuk materi kita, materi pendidikan agama Islam. Oke. Sudah melihat videonya Pak Angga? Sudah. Ya, insyaallah ya. Sampai malam-malam ya. Siapa yang melihat videonya tadi malam? Yang tadi malam melihat videonya? Sebutkan nama. Oh, sudah tidur ya? Baik anak-anak semuanya, Pak Angga akan sedikit menjelaskan videonya Pak Angga yang tadi malam. Untuk videonya Pak Angga ini temanya tentang doa. Kalau kemarin zikir, sekarang tema kita adalah tentang doa. Doa sama siapa? Aku ada siapa? Allah. Boleh kita berdoa sama apa ya? Selain Allah. Enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Nggak boleh kita bersama selain Allah. Kalau ada misalnya ada pohon besar, ya, ada pohon besar, besar banget, bagus banget. Terus kita berdoa kepada pohon itu boleh nggak? Enggak boleh. Ya, kenapa? Pertanyaan kenapa kita tidak boleh berdoa kenapa kita tidak boleh berdoa pada selain Allah? Nanti masuk neraka. Karena Allah adalah satu-satunya Tuhan kita. Oh iya, mantap. Karena Allah satu-satunya Tuhan kita. Ya, kepada Dia kita berdoa. Lagunya lupa. Apa Tuhan? Apa lagunya ya? Jadi Allah cuma satu dan kita berdoa kepadanya. Kenapa kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah? Karena berdoa selain kepada Allah namanya syirik. Syirik. Syirik apa? Kerasin tapi apa itu syirik? menyembah selain Allah. Menyembah selain Allah. Menyekutukan Allah. Nah, menyekutukan Allah itu adalah syirik. Nah, jadi ada Tuhan selain Allah yang disembah. Nah, itu adalah syirik. Oke.
Dan karena kita hanya menyembah kepada Allah dan berdoa kepada Allah, sekarang Pak Angga tanya, doa kita itu misalnya tanpa ada, halo cek, terdengar? Oh ya, terdengar ya, oh ya, maaf ya tadi terputus-putus ya. Ya, Pak Angga tanya, boleh nggak kita berdoa kepada Allah, tetapi oh ya, kalau zaman dulu ya anak-anak semuanya berdoa kepada Tuhan itu tidak langsung kepada Allah ya. Orang Mekah itu tidak, zaman jahiliyah itu tidak berdoa langsung kepada Allah. Mereka itu berdoa itu harus ada antaranya, harus lewat patung dulu. Nah, harus bayar dulu. Jadi kalau misalnya ya orang-orang Mekah itu kalau misalnya berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah, nah itu mereka bayar dulu. Semakin banyak bayarannya, doanya itu dipercaya semakin dikabulkan ya. Dikabulkan. Nah, Islam melarang itu ya kalau kita berdoa dengan prana. Ya. Wah, aku berdoa tapi lewat nah, enggak perlu ya. Kita berdoa langsung kepada Allah. Ya. Kalau kita berdoa, kita mempersiapkan adabnya ya. Kita harus punya adab dalam berdoa. Dalam berdoa itu kan ya kalau semua orang kan pasti doa ya, berdoa, ada doa. Yang berdoa itu ada dikabulkan, yang ditunda, ada yang tidak dikabulkan kembali. Nah, jadi ada yang cepat dikabulkan, terus ada yang ditunda. Nah, doanya itu kau masih kayak, nah ya nanti dulu. Terus yang kedua itu tidak dikabulkan kembali. Kenapa? Nah, ternyata ada beberapa hal. Yang pertama, berdoa pada Allah, kita berdoa yang baik, ya. Karena Allah juga tidak menginginkan, tidak ingin juga umatnya itu mendapat apa ya doa, tetapi doanya itu yang buruk-buruk. Wah, itu nggak boleh ya. Allah tidak menyukai itu. Nah, misalnya, gue nakal karo kotak dua gue tiba pit satu dari dia. Nah, itu boleh ya, yang jelek-jelek. Allah tidak menyukainya. Jelek itu balik kepada kita. Terus yang kedua, kita berusaha tempat dan kita itu bersih ya, suci ya. Jadi tidak boleh kita berdoa di tempat kotor. Kita tidak boleh berdoa di tempat kotor, misalnya di toilet. Di toilet enggak kita itu adalah tempat kotor. Nah, kalau toilet itu kalau luar toilet gimana? Nah, mbak doa itu luar toilet. Toilet Allahumma inni a'udzubika al-khubuthi wal khaba'ith. Nah, itu masuk, kemudian ada di dalam, kemudian kita kan buka tuh. Nah, itu tar pintu kamu baru gufronaka. Nah, itu dia. Nah, jadi kita harus bersih tempat kita bersih, baru kita berdoa. Bersih di sini tempat yang ada najisnya ya, tentunya banyak najisnya. Nah, kita harus pindah dulu. Kemudian kita kalau berdoa dengan suara yang lembut, ada Allah itu suara yang ya terlalu keras. Nah, gitu. Kita tidak dikenalkan karena ada kalau kita meminta kepada Allah harus lembut. Seperti kita minta sama
dan ayah dan ibu. Memakai suara leb dengan pakai suara yang keras, kira-kira atau Bapak suka yang suara mana? Suara yang lembut atau yang keras? Suara yang lemah lembut, gitu ya. Jadi kita adalah doa. Nah, biasa pada Allah dulu ya. Oke. Kita sebagai umat Islam, ya, kita sebagai umat beriman pada Allah. Nah, tentunya kita senantiasa doa setiap keadaan ya. Manapun. Nah, di jalan, di rumah, atau mau kita melakukan aktivitas, kita dianjurkan supaya kita nanti lancar Allah, berikan keselamatan saat kerja atau saat melakukan aktivitas kita, karena kita tidak ada yang bisa menjamin kita selamat, pasti selamat segala aktivitas. Makanya kita untuk berdoa kepada Allah. Dan untuk besok sebentar lagi sebelum PTS nanti kita minta doa kepada ayah, kepada orang tua. Ya, orang tua boleh ya, karena adalah peran tetapi yang oleh yang diberikan oleh banyak lewat dan sebagainya ya, gitu ya, dan sebagainya. Nah, tapi kalau orang tua, karena doa orang tua itu doa sama dari tua, ridho rela kepada orang sudah untuk mengajarkan. Kita tunggu untuk tugas ya. Jangan lupa semangat ya untuk tetap ya. Selamat pagi semuanya, dari Pak kurang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita ucapkan terima kasih bersama-sama kepada Pak Angga, anak-anak. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Angga. Ya. Terima kasih kepada Pak Angga yang sudah menyampaikan materinya. Nah, anak-anak coba bisa cek tadi Pak Angga menyampaikan tentang apa? Adab-adab ketika apa? Coba bisa cek. Yang pertama tadi apa yang disampaikan Pak Angga? Kalau berdoa itu tidak keras-keras. Tidak keras-keras, betul. Harus lemah lembut, betul. Terus yang ketiga apa tadi? Tidak boleh di tempat yang kotor. Iya, tempat kotor itu maksudnya ya yang ada najisnya ya. Misalnya kayak siapa tadi Pak Angga mencontohkan di mana? Di toilet, betul. Seperti itu. Nah, anak-anak, ketika berdoa kita juga disarankan untuk tadi berdoanya tidak boleh bentak-bentak atau tidak boleh keras gitu ya, harus lemah lembut. Terus ada doanya misalnya kalau kita berdoa lebih bagus kalau misalnya kita tangannya bagaimana sikap berdoa seperti ini ya, duduknya harus yang santun, kemudian tangannya bagaimana menengadahkan ke Nah, terus juga, jadi kalau kita berdoa itu boleh nggak mendoakan yang jelek-jelek sama orang lain? Tidak boleh. Kalau misalnya kita lagi sebel gitu, misalnya
kamu tak doakan nanti kamu pasti jatuh kayak gitu, itu boleh atau enggak itu? Enggak. Boleh ya, enggak boleh, itu bukan sikap anak solih kayak gitu. Jadi ketika kita berdoa itu sebenarnya itu doanya juga untuk diri kita. Kalau kita mendoakan yang baik-baik maka kita itu secara tidak langsung doa yang baik seperti itu. Nah, anak-anak semua sudah paham tadi yang disampaikan oleh Pak Angga? Kalau sudah paham, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi tidak hanya belajar saja, tapi kita juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Siap? Siap, sip solih kok ya. Oke, terus yang selanjutnya kita akan lanjutkan pembelajaran. Pak Arifin sudah siap? Let's check. Oke, sambil menunggu Pak Arifin, Bu Nisa mau cek dulu anak-anak kemarin. Ya, bentar. Nyanyi dulu ya Pak, bentar ya. Siap. Kita nyanyi bersama biar semakin semangat. Ya, betul. Nah, anak-anak kemarin sudah ini apa? Ada yang belum mengumpulkan tugas menyanyi? Ada kan? Oke, ada dia di sini ini yang ikut Zoom ini ada yang sudah bisa menyanyinya? Menyanyi kemarin tugas? Sudah. Iya, betul. Sudah ada beberapa anak yang mengumpulkan. Oke. Nah, biar terlebih semangat sebelum kita mulai pembelajaran tematiknya, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Nyanyinya nanti yang sudah bisa boleh ikut bernyanyi, yang belum bisa boleh sambil mengikuti dan mendengarkan. Dibuka ini modulnya, kalau ada yang belum hafal, modulnya di halaman 96. Hafal Belum hafal ya. Oke, nyanyinya harus semangat ya. Oke, Bu Nisa hitung. Nyanyi bersama-sama. Lagunya yang kemarin itu, hemat energi. 1, 2, 3. Matikan listrik, matikan lampu, matikan itulah cara energi Oh, ini ada yang bernyanyinya cepat, ada yang bernyanyinya lambat. Coba ikuti iramanya Bu Nisa ya. Kayak gini caranya. Matikan listrik, matikan lampu, matikan kipas kalau tak perlu. Itulah cara setiap hari baru. Nah, lagunya itu sebenarnya tidak cepet-cepet ya anak-anak ya. Ada tadi masih apa ya? Tadi kedengeran cepet tadi. Yang lalala itu ini. Lalala, lalala. Nah, betul. Lalala, lalala. Nah, gitu. Oke, sudah bisa? Satu kali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Matikan listrik, matikan Terima kasih anak-anak. Nah, itu lagu ya sederhana ya. Semoga anak-anak suka dan ya yang belum mengumpulkan tugas Bu Guru tunggu dan Pak Arifin juga tunggu. Yang belum mengumpulkan maksimal ini dikirimkannya hari Sabtu. Oke, sip. Selanjutnya kita akan belajar dari untuk hari ini ada yang
sudah membuka tugasnya. Hari ini tugasnya apa? Tentang Sudah kerjakan, Bu. Oh, sudah dikerjakan. Tentang apa itu? Apa? Bulan, hari. Iya, betul. Bulan, hari, dan tahun. Oke. Oke. Nah, sudah siap untuk belajar hari ini? Belajar materinya? Sudah. Oke, sudah siap. Monggo Pak Arin, silakan disampaikan materi pembelajaran untuk anak-anak hari ini. Baik, terima kasih Bu Nisa. Pak Arifin buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kurang semangat ya. Coba Pak Arifin ulang. Semuanya jawab dengan semangat. Kalau bisa kompak, ya. Semangat pagi ya. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, anak-anakku semuanya yang sehat dan yang cerdas-cerdas semuanya. Semangat pagi. Dan bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya baik, sehat ya. Pak Ibu, keluarga, kakak, adik semuanya sehat di rumah? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Oke, anak-anak, dalam masa pandemi kali ini tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa setiap melakukan aktivitas selalu cuci tangan. Oke. Anak-anak, tak terasa kalian tinggal beberapa hari lagi akan melaksanakan penilaian tengah semester. Tepatnya pada hari Senin besok kalian akan melaksanakan penilaian tengah semester. Maka dari itu yuk semuanya semangat belajar, jaga kesehatan, dan juga harus diiringi dengan berdoa. Banyak ibadah, banyak berdoa, minta sama Allah TTS-nya berapa? dan kemudahan, Minggu, Pak? berikan kelancaran saat menghadapi penilaian tengah semester. Siap anak-anak? Siap. Oke, ya. Caranya belajar adalah yang pertama, untuk materi-materi tematik pada buku-buku tematik itu perbanyaklah membaca. Ya. Yang kedua, terutama untuk pelajaran matematika pada buku tematik itu perbanyaklah kalian latihan soal. Perbanyaklah latihan soal, dan yang utama untuk matematika itu perkalian dan pembagian kalian sudah lancar. Upayakan untuk perkalian dan pembagian sudah lancar. Oke. Kemudian kalian juga kalau ada yang tidak paham, tanya sama orang tua, tanya sama kakak yang lebih paham. Jangan cuman asal-asalan mengerjakan sendiri. Itu paham anak-anak? Oke. Siap untuk belajar? Pak, PTS-nya berapa? Ya, bagus. Luar biasa. Oke. Selanjutnya pada tema atau unit plan yang kali ini kita bahas, itu kan membahas tentang energi dan perubahannya. Kemudian energi itu kan ada banyak sekali. Ada energi apa anak-anak? Listrik, kimia, air. Energi listrik, energi kimia, energi panas, dan lain sebagainya. Tapi ada salah satu energi yang sering kita pakai. Energi itu adalah energi listrik. Termasuk hari ini kita bisa melaksanakan Zoom ini karena adanya listrik.
listrik. Kalau di dunia ini tidak ada listrik, maka kita juga akan kesulitan. Nggak ada TV, nggak ada laptop, nggak ada HP. Nggak ada lampu di rumah, kita kesulitan untuk belajar, untuk menjalani kehidupan. Maka dari itu, listrik yang kita pakai ini wajib kita hemat, jangan boros. Salah satu menjaga atau hemat listrik itu contohnya apa? Mematikan lampu saat tidur. Ya, matikan lampu kalau sudah tidak dipakai. Matikan alat-alat elektronik seperti yang kita nyanyikan tadi sama Bu Nisa tadi. Itu adalah lirik-lirik cara untuk menghemat listrik. Oke. Karena ternyata di beberapa daerah itu masih ada yang tidak ada listrik. Jadi kita harus bersyukur. Kemudian kita juga harus menghemat listrik. Dan kemarin sudah kita berikan tugas proyek dari Pak Rifin dan Bu Nisa berkaitan dengan membaca geguritan. Temanya adalah hemat energi. Kemudian kita juga membuat poster. Posternya adalah juga tentang hemat energi atau hemat listrik. Kemudian kita juga nyanyinya juga hemat listrik. Jadi PR-nya adalah mari anak-anak semuanya mulai hari ini kita selalu hemat energi, yaitu khususnya adalah listrik. Siap ya anak-anak? Oke, nanti kalau ada keluarga yang ternyata lupa tidak mematikan lampu kalau sudah siang, tidak mematikan TV kalau sudah dipakai, ya kalian otomatis mematikan sendiri dan juga ngasih tahu ke anggota keluarganya atau mengajak untuk selalu menghemat listrik. Gitu ya anak-anak, siap? Siap. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang Pak Arifin mau membuat ilustrasi, coba kalian dengarkan. Nanti Pak Arifin tanyain. Perhatikan dengan baik-baik ya. Pada hari Ahad jam 10 lebih 30 menit Mbak Akila baru mencuci baju. Kemudian bajunya dijemur sampai pukul 12 siang. Kemudian bajunya diangkat dari jemuran, dilipat, dan juga dimasukkan ke dalam lemari. Ternyata bajunya tidak pernah dipakai. Sampai 3 bulan bajunya ada di lemari. Dah, itu aja. Pertanyaannya, satuan waktu yang ada pada ilustrasi yang Pak Arifin sampaikan apa saja? Ada yang bisa menyebutkan satuan waktunya? Apa? Bulan. Ada bulan, apalagi? Jam. Apalagi? Hari. Menit. Nah, benar sekali ya. Jadi yang Pak Arifin sampaikan tadi ada satuan waktu. Salah satunya adalah jam, menit, hari, bulan. Itu adalah beberapa satuan waktu. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang hubungan antar satuan waktu. Seperti apa penjelasannya, Pak Arifin akan tampilkan screen-nya. Coba kita perhatikan melalui screen ini. Bentar ya. Kira yang ada hujai ini di
Kelihatan belum anak-anak screen-nya? Kelihatan. Kelihatan ya? PPT-nya yang belum Pak Arif ini. PowerPoint-nya belum, Pak? Belum, itu baru screen itu apa? File di CD. Coba dibuka dulu aja. Oh, kalau di tempat saya sudah saya tampilkan ini. Yang screen-nya. Belum ini. Sampai sekarang Belum. Oke, ya. Ya kan gua. Sudah di slide show dereng, Pak. Belum. Coba tak ulang. Ini ya. Sudah belum? Bentar, masih loading. Nah, sudah. Sudah ya? Oke. Perhatikan ya, anak-anak ya. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Coba dibaca satu judulnya. Satuan waktu, yaitu ada tahun, bulan, pekan, dan hari. Nah, sebelum Pak Arifin lebih lanjut membahas mengenai satuan waktu, Pak Arifin perlu menyampaikan tentang bacaan yang ada pada halaman 100 pada modul kalian. Jadi pada zaman dulu waktu Indonesia belum merdeka, Indonesia itu masih dijajah oleh bangsa Portugis. Sekarang itu adalah Portugal. Kemudian Portugal itu memiliki keyakinan atau memiliki agama apa? Yang tahu? Kristen. Oke, Pak Arif lanjutkan. Jadi agama mereka, bangsa Portugal itu adalah Kristen. Kebanyakan saat itu adalah Kristen. Kemudian bangsa Portugal itu menjadikan setiap hari Ahad itu adalah hari untuk ibadahnya mereka. Mereka pergi ke gereja. Akhirnya setiap hari Ahad mereka namai hari Minggu atau harinya Tuhan. Kemudian lama-lama orang Indonesia menirukan dan lama-lama menjadi Minggu. Nah, itulah asal mula kata Minggu. Jadi anak-anak, kita sebagai seorang Muslim, kita gunakanlah hari Minggu itu kita ganti menjadi hari Ahad aja. Biar kita mengembalikan nama aslinya yaitu hari Ahad, karena hari Minggu itu adalah harinya Tuhan bagi bangsa Portugal gitu. Padahal kita dalam ajaran Islam tidak mempercayai kalau hari Ahad itu adalah harinya Tuhan, karena bagi seorang Islam, seorang Muslim, setiap hari kita wajib beribadah itu ya. Kemudian dalam satu minggu kita ganti mungkin menjadi satu pekan aja. Sebagai informasi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Oke, satuan waktu. Coba kita sebutkan satuan waktu dari yang paling kecil kita ketahui. Apa ya anak-anak? Hari. Coba kita lihat. Yang lebih kecil atau lebih sedikit itu adalah detik. Setelah detik apa ya anak-anak? Menit. Setelah menit? Jam. Setelah itu? Hari. Setelah itu apa lagi? Pekan. Satu pekan gitu ya. Bulan. Setelah itu apa? Terus apa lagi?
Tahun. Terus apa lagi? Abad. Pindu dulu. Tahu nggak pindu itu berapa tahun? 8 tahun. Pindu itu 8 tahun. Kemudian apa lagi? Dasawarsa. Dasawarsa itu berapa tahun ya? Ada yang tahu? Berapa? 10 tahun. Kalau bahasa Jawa itu ada bahasa angka. 10 itu doso. Maka ini juga bisa kita buat pengingat. Doso berarti dasawarsa. 10. Kemudian abad itu berapa tahun, ada yang tahu? 100. Ya, kalau dikatakan 1 abad berarti kurang lebih 100 tahun. Oke, sudah tak paham dengan satuan waktu anak-anak? Oke, kita lanjutkan ya. Tentang kalender 2021. Yuk kita lihat kalender 2021. Ya, yang nggak punya kalender di rumah bisa lihat di layar ini aja. Kalender 2021. Kalender setiap tahun itu diawali dengan bulan apa ya? Ada yang tahu? Januari. Kita lihat. Januari itu ada berapa hari ya, anak-anak? 31. Januari ada berapa hari? 31. Kita buktikan. Nanti kita lihat angka pada bulan Januari yang paling banyak itu sampai angka berapa? Kita lihat. Sampai angka 30. Cek anak-anak bisa dengar suara Bu Nisa? Oke, tadi Pak Arifin ada kendala teknis. Kita sambil mengingat-ingat dulu. Kita akan nama bulan dalam 1 tahun. Pertama apa? Januari. Terus yang kedua? Februari. Terus? Oh iya. Juni, Juli, Agustus, terus September, Oktober, November, terus Desember. Nah, dari saat itu dari bulan Januari sampai saat Desember itu disebut apa, Nak? Satu apa? 1 tahun, betul. Nah, anak-anak, dalam 1 tahun berarti berapa bulan? 12. Iya, dihafalin ya. Januari, Februari, Maret, April. Itu kalau dihitung semuanya ada 12. Oke, jadi Pak Arifin menyampaikan tentang jumlah hari ya, jumlah hari dalam bulan.
anak-anak, kalau misalnya kita biar lebih mudah untuk mengetahui banyaknya hari itu kita bisa dengan tidak melihat kalender setiap saat. Caranya bagaimana? Caranya kita hanya membutuhkan tangan kita. Kalian pegang, kepalkan tangan kiri kalian. Kepalkan tangan kiri kalian. Kayak Bu Nisa contohkan. Kayak gini. Sudah. Ini kita belajar menghitung ya, menghitung. Nah, syaratnya kita harus bisa hafal dulu. Nah, anak-anak di sini ada pengaturannya untuk mengetahui jumlah hari. Di sini kalau kalian amati, tangan kiri kalian ketika dikepalkan itu ada bagian yang bendul. Bendulnya apa ya? Menonjol. Nah, ya, menonjol. Ada yang menonjol ya, ini gendungan. Ini gunungan, terus yang sebelahnya ini ada lembah atau turunan lembah ya. Iya, kalau Bu Nisa suka nyebutnya ini gunung, ini lembah ya. Nah, di sini tangan kiri kalian sudah dipegang? Sudah. Jadi kita hitung itu dari yang bagian gunung yang paling dekat dengan ibu jari. Ini adalah bulan Januari. Kita andaikan Januari. Kesepakatannya gini anak-anak. Ketika itu gunung, maka itu jumlahnya 31. Ya, ketika itu kita sampai di lembah 30 pinter. Ini kemarin ikut les ya. Terus habis itu kalau lembah itu berarti 30. Kemudian kalau gunung itu jumlahnya 31. Oke, bisa ulangi sekali lagi. Ketika gunung jumlahnya berapa? 31. Ketika sampai di lembah jumlahnya berapa? 30 pintar. Kecuali bulan Februari. Kalau bulan Februari itu jumlahnya cuma Masya Allah, pintar. Kalau Februari itu 28 atau 29. Oke, sekarang kita mencoba untuk lebih mudah ya. Hitungnya ini bergeraknya dari kanan ke kiri, nak. Jadi dari yang dekat jempol ini Januari itu gunung ya. Januari ini gunung. Berarti jumlahnya berapa? 31. Terus geser ke kiri. Geser ke kiri ini lembah atau gunung? Lembah. Setelah Januari bulan apa? Februari. Nah, Februari. Februari tadi ada pengecualian. Berapa kalau Februari? 28 atau 29. Oke, terus kita geser ke kiri lagi. Sampai di bulan apa setelah Februari? April. Setelah Februari kok April? Maret, betul. Maret. Kalau kita amati ini gunung atau lembah ya? Gunung. Berarti bulan Maret jumlahnya 31. Pintar. Terus geser lagi ke kiri. Setelah Maret berarti bulan apa? April. April ini lembah atau gunung? Lembah. Berarti 30. Terus geser lagi setelah April bulan apa, nak? Mei. Gunung atau lembah? Gunung. Berarti 31. Terus geser lagi. Setelah Mei apa? Juni. Setelah Juni lembah berarti 30. Nah, setelah Juni, bulan apa setelah bulan Juni? Di kamera dia. Setelah Juli, ini bendul ya, gunung ya. Berapa ini, nak? 31. Setelah bulan Juli itu bulan apa? Agustus. Tapi ini habis kalau habis balik meneh, betul. Balik ke sini, balik ke kanan dekat ibu jari lagi ya. Dari Juli terus balik ke sini. Berarti setelah Juli apa? Agustus. Pintar. Nah, Agustus ini gunung atau lembah? Gunung atau lembah nih tangannya Bu Nisa nih. Gunung. Berarti Agustus berapa? Setelah Agustus bulan apa?
Lembah 31. September berapa ini nak, lembah atau gunung? Lembah 30. Oke, lembah 30. Setelah September bulan apa? Oktober. Oktober gunung berarti 31. 31. Setelah Oktober apa? November. November lembah atau gunung? Lembah. Lembah berarti 30. 30. Betul. Setelah November yang terakhir bulan apa? Desember. Ini gunung atau lembah? Gunung atau lembah ini? Gunung. Jumlahnya berarti berapa? 21. Oke, anak-anak gimana? Mudah atau susah? Atau perlu bisa ulang lagi? Oke, mudah. Ini berarti garap yang A bisa. Satu kecuali Februari. Oke. Yang A udah, Bu, sama buku. Oh, yang A sudah. Oh, hebat. Bisa ulang sekali lagi ya. Ini ada yang belum paham. Januari. Coba dikepalkan tangan kirinya. Kemudian ketika ini gunung, maka jumlahnya berapa, Nak? Agustus. 31. Nah, ketika lembah, maka jumlahnya 10. Pintar. Terus tinggal diurutkan saja. Dari Januari, Februari, Maret. Oke. Untuk mengecek sebelum kita lanjutkan, Bu Nisa mau tanya. Kalian sebutkan berapa harinya ya, sambil praktek kayak gini boleh. Kalau belum hafal, anak-anak boleh lihat di halaman 99 yang bagian bawah. Ini ada tulisan urutannya. Januari, Februari, Maret, April, kayak gitu ya. Oke, sekarang Bu Guru tanya, berapa banyak hari dalam bulan Maret? 31. 31. Oke, sip, betul. Terus berapa jumlah hari dalam bulan Agustus? Terus 31. 31. Oke. Anak-anak ada yang belum paham? Ini pakai jari ini, kepala tangan. Paham, Bu. Paham. Sip. Mudah ya. Jadi anak-anak, kalau misalnya ditanya, misalnya kalian lagi di luar rumah atau apa, kalau misalnya kita pas kita masih bisa menjawab. Nggak perlu nanya, misalnya Januari ada berapa ya, terus kalian cari-cari kalender mana kayak gitu. Jadi tidak perlu ya. Bisa menggunakan ini tadi, manfaatkan tangan kalian untuk belajar. Oke, bisa. Oke, ada yang mau praktek? Salah satu? Bisa pengen lihat ya. Salah satu praktek siapa yang berani? Tangannya dikepalkan. Nah, dari Januari terus ditunjukkan ke teman-teman. Januari gunung, maka 31. Gitu. Siapa yang mau praktek kayak gitu? Ayo. Mbak Aisyah mau praktek atau Mbak Asya? Aku. Apa ini? Apa namanya? Nuan kalau nggak salah, Bu. Oh, Mas Nuan. Mas Nuan mau praktek? Silakan Mas Nuan. Mas Nuan kok ini? Siapa tadi yang mau praktek? Tadi denger ya, Bu Nisa denger ya. Sebutkan namanya, Mas. Mas Nuan. Ya, silakan Mas Nuan. Terus? 28 atau 9. Terus? Maka 31. Terus? Terus? September. Terus?
Oke. Sudah Mas Tuan? Suaranya kurang jelas. Terima kasih Mas Tuan sudah praktek. Yo, Mas Tuan sudah berani. Ada lagi yang mau nyoba? Bisa sekalian ngecek anak-anak sudah paham atau belum. Pakai tangannya, pakai tangan kirinya. Januari, Maret, April, Mei, Juni. Cepet. Ayo, siapa yang mau praktek? Nanti kalau misalnya kurang betul, nanti Bu Guru betulkan. Gitu. Betulkan buku. Ayo, siapa yang mau nyoba? Januari, Februari, seperti itu. Yang mbak-mbak mungkin? Mbak Asya, praktek Mbak Asya? Mbak Asya, Asya sudah bisa kemarin? Yalah. Nah, ayo. Ayo Mbak Asya, dipraktekkan. Januari 31. Terus? Februari 28 atau 29. Terus Maret 31. terus April 30. Mei 31. Januari 31. Kalau Mei 30. betul. Terus? Juni 31. Terus? Agustus 31. Terus? September 30. Terus? Oktober 31. November 30. Desember 31. Desember. Oke, terima kasih Mbak Asya. Sudah bisa. Ada yang masih kesulitan? Atau belum bisa? Oke, kalau ini sudah bisa berarti untuk mengerjakan yang tugas hari ini yang A sudah bisa. Mudah sekali. Sudah dikerjain sama Bu Guru. Oh iya betul, pas les kemarin. Ya. Oke, anak-anak, itu adalah cara hitung banyak hari. Jadi tadi dalam 1 tahun kesimpulannya ada berapa? 12. Ya, dihafalkan ya, dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September, November, Desember. Nah, sip, Mas Benji sudah bisa. Oke. Yang lain ini sudah bisa belum ya? Bu Nisa mau cek anak-anak, silahkan nanti siap untuk menyebutkan nama-nama bulan dalam 1 tahun. Bu Nisa panggil secara acak ya. Bu Nisa mau minta Mas atau Mbak ya? Mas Aksa 3 Luna, dengar suara Bu Nisa? Oke, Mas Aksa, coba sebutkan nama bulan. Urut dari Januari sampai Desember. Yuk. Terus? Maret, April, Mei, Juni, Agustus, November, Desember. Oke, sudah bisa. Mas Aka sudah bisa. Sekarang Bu Nisa mau minta Mbak siapa ya ini ya? Sebentar. Mbak Rafika 3 Arafah. Bersuara Bu Nisa, Mbak Tika. Oke. Mana ini Mbak Tika? Belum masuk ya?
Oke, sekarang yang mbak-mbak yang lain kembali. Mbak siapa ya? Mbak Kaila Tigamina. Dengar suara Bu Nisa? Dengar. Oke, Mbak Kaila, silahkan disebutkan nama bulan dari Januari sampai dengan Desember. Silahkan Mbak Kaila. Januari. Terus? Februari. Iya, terus? Maret. Terus? April. Terus? Desember. Oke, betul. Anak-anak sudah bisa. Nah, yang selanjutnya, tadi kita sudah belajar tentang bulan dan juga tahun. Nah, selanjutnya ini ada kolom di bawahnya nih anak-anak yang halaman 101 modul itu ada tulisan 1 bulan sama dengan 30 hari. Ini dihitung rata-rata saja secara umum. Jadi kalau kalian mengerjakan soal, itu kalau ngitung berapa bulan sama berapa pekan atau berapa hari itu dihitung rata-rata saja 30 ya, meskipun harinya itu beda-beda, ada 30, 31 gitu nggih. Kemudian 1 bulan ini secara umum dihitungnya 4 pekan itu 4 minggu. Nah, terus caranya untuk mengerjakan soal ini bagaimana? Cara untuk mengerjakan soal ini yaitu kita kalikan pakai perkalian biasa. Misalnya nomor 1 itu 2 bulan pekan. Nah, 1 bulan berapa pekan? Tadi dulu. 1 bulan berapa? 4. Berarti kalau 2 bulan berarti 2 kali 4. 2 kali 4 kok 14? Berapa? 8 ya. 8. Nah, seperti itu seterusnya sampai dengan nomor 10. Nanti anak-anak bisa mengerjakan sendiri. Nah, kalau belum hafal boleh melihat tabel ini atau yang di halaman 100 ini ada. Kuncinya di sini adalah anak-anak bisa belajar untuk anak bisa belajar untuk mengubah hari menjadi bulan, bulan menjadi hari, pekan menjadi bulan, bulan menjadi pekan dan lainnya. Itu dari Bu Nisa. Ada tambahan lagi Pak Arifin? Cek Pak Arifin. Arifin. Oke. Sudah ready belum? Ya. Suara saya masuk belum ya? Sudah. Ini Pak Arifin sudah kembali. Monggo dilanjutkan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Nisa. Sudah melanjutkan ya. Pak Arifin lanjutkan. Mohon maaf ya anak-anak semua karena tadi ada gangguan sistem pada WiFi. Ternyata memang kalau listrik padam membuat kita itu kesulitan dalam melakukan aktivitas. Buktinya tadi listriknya sempat padam di SDIT sehingga WiFi-nya mati dan Pak Arifin terputus sambungan pada Zoom kali ini. Oke, nggak apa-apa ya, kita lanjutkan. Ini sudah disampaikan sama Bu Nisa apa saja ya anak-anak? Tentang cara menentukan jumlah bulan atau tanggal pada setiap bulan dan menggunakan apa? Salah tangan, yaitu kepalan tangan kita. Kalau membentuk gunung itu ganjil, kalau membentuk lembah itu genap. Ya, coba Pak Arifin lanjutkan pada PowerPoint yang Pak Arifin sampaikan tadi. Kelihatan belum ya? Belum Pak Arifin. Oke. Bentar. Sudah ini?
Kalian lihat apa ini? Ada kalender 2021 terus ada Januari ya. Tadi sudah disampaikan Bu Nisa, berarti ini langsung Pak Arifin lanjutkan aja. Januari ada 31 hari. Kemudian apa? Februari berapa hari? 28. Terus bulan berikutnya apa? Maret. Maret berapa hari? 31. Kita lihat. Oh ya, benar sekali. Kemudian apa? April berapa hari? 30. Oh ya, benar sekali. Selanjutnya bulan apa? Mei berapa hari? 30. 31 ya, Mei. Kemudian habis Mei apa? Juni. Berapa hari? 30. Berikutnya 30. Agustus 31. September Oktober 31. November Desember 31. Jadi nanti Pak Arifin sama Bu Nisa cek jawaban kalian pada halaman 101 yang bagian A semuanya harusnya benar ya, karena sudah kita bahas hari ini. Harus teliti. Kemudian kita akan membahas mengenai hubungan antar satuan tahun, bulan, pekan, dan hari. Seperti apa hubungannya? Coba kita lihat. Satu hari ada 24 jam. Satu pekan ada 7 hari. 7 hari. Satu bulan ada 4 pekan. Satu bulan ada 30 hari. 30 hari. Nah, kita ambil rata-rata seperti yang disampaikan tadi. Kita sepakati 30 hari. Walaupun kenyataannya ada yang 28, ada yang kadang 29, 30, maupun 31. Berikutnya, 1 tahun ada 12 bulan. 12 bulan. 1 tahun ada 2 pekan. 50 pekan. Nah, 1 tahun ada 365 hari. Misalnya. Nah, yang bagian ini sudah paham, bagian hubungan antar satuan? Ya, di buku modul kalian sudah ada, jadi kalian cukup mengikuti modul. Kalau misal sewaktu-waktu kalian lupa. Oke, Pak Arifin ingin memberikan cara mudahnya saja dalam menentukan hubungan antar satuan. Jadi kalau ada mengubah satuan waktu menjadi lebih kecil, contohnya seperti ini. Dari tahun menjadi bulan, atau menjadi pekan, atau menjadi hari. Yang paling atas apa? Tahun. Dan paling bawah apa? Hari. Jadi yang paling atas itu adalah yang paling lama. Yang paling bawah itu yang paling sebentar. Nah, apabila turun, mengubahnya turun, maka menggunakan rumus apa ini? Kalau turun di apa ini? Jam 9.19 tapi 4.020. Dikalikan. Belum terlepas soal jam 11 ya. Ya. Kalau turun diapain anak-anak? Dikalikan. Kita langsung aja menuju ke contoh soalnya. Contoh soal. Perhatikan nanti ada latihan soal yang Pak Arifin berikan. Saya mengerjakan. Siap ya? Contoh soalnya kalian perhatikan dulu. Nomor 1. Disebabkan sama dengan titik-titik hari.
3 Dari pekan menuju hari itu turun atau naik? Turun. Turun. Berarti diapain? Dikalikan. Berarti caranya adalah 3 pekan sama dengan 21 hari. 3 kali kali dikali berapa anak-anak? Dikali 7. Dari mana tujuhnya? 7 Ya, 7 dari mana? harinya itu. Dari 1 pekan itu ada 7 hari. Maka dikalikan tuh 7. Sama dengan berapa hasilnya? 21. 21. Hebat, pintar sekali. 21 hari. Bagaimana? Sudah paham anak-anak? Oke, sekarang Pak Arifin kasih contoh biar semakin paham. Nomor 2. 4 tahun sama dengan titik-titik. Jawab. Jawabnya bagaimana anak-anak? Ada yang bisa? 4 kali 4 kali 48 hari. 48 48 hari. bulan. 48 hari atau 48 bulan? Bulan 48 bulan. Caranya bagaimana? 4 kali 12 Dikali 12. 12-nya dari mana? Dari bulan. Dari 1 tahun. Ya, dari jumlah bulan dalam 1 tahun. Pintar sekali. Dikalikan 12. Maka hasilnya adalah 48 bulan. Nah, pintar sekali. Mohon tidak dicoret-coret. Siapa ini yang coret-coret? Ya? Oke. Sudah paham anak-anak? Sudah. Kalau sudah semuanya siapkan buku tulisnya dan alat tulis. Boleh pensil, boleh ballpoint. Ayo disiapkan dulu alat tulisnya. Boleh pakai pulpen atau pensil ya, bebas. Kalian nyaman yang mana? Oh iya, kalau nyaman pakai pensil, pakai pensil. Kalau nyaman pakai pulpen ya pakai pulpen. Oke. Sekarang coba kerjakan soal pada screen yang ada di tampilan. Ada 2 pekan sama dengan titik-titik hari. 5 pekan sama dengan titik-titik hari. 2 bulan sama dengan titik-titik hari. Kesepakatannya adalah 1 pekan 7 hari. 1 bulan 14 hari. pekan. 1 bulan sama dengan 30 hari. Coba dikerjakan. Pakai caranya enggak? Iya pakai. 5 pekan sama dengan lebih utama pakai caranya biar semakin paham. Ada caranya, pakai misalnya berapa kali berapa hasilnya berapa gitu. Ada caranya. Nanti Pak Arifin dan Bu Nisa panggil namanya terus untuk menyebutkan jawabannya. Iya, betul. Siap ya, Anak-anak dikerjakan di buku tulis ya. Boleh pakai pensil atau pulpen. Itu nanti manggilnya acak. Ketutup Pak Arifin itu, kepencet tulisan soalnya. Oh ya. ya. Caranya menghapus coret-coretan ini gimana ya, Bu? Nggak bisa ini dihapus. Tolong ya, jangan dicoret-coret anak-anak. Ngarep nggak bisa ngapus. Mengganggu loh. Oh, waktu terus berjalan. Tinggal 9 menit lagi. Birang bukan. Banyak dengan kali 4.
Nah, wah, 3 bulan itu sudah selesai. Wah, yang sudah selesai siapa ini? Mas, Temannya ya, diteliti kembali boleh. Boleh diteliti kembali. Yang sudah selesai. Yang belum, silakan nunggu temannya. Selesai. 1 bulan itu 30. Dua kali Aku menjawab, Pak. siapa yang mau menjawab? Sebutkan namanya. Tuhan. Oh, Mas Nuan. Baik, sebentar ya Mas Nuan. Kita tunggu yang lainnya dulu. Sekitar 3 menit lagi nanti kita jawab atau kita bahas. Nanti Mas Nuan jawab yang pertama. Siap, Mas Nuan? Semangat mengerjakannya. Tidak perlu tanya-tanya ke orang lain, kerjakan sendiri. Dua pekan 8 hari. 5 pekan. Oke, ditunggu 5 menit lagi ya. Sudah Oh, sudah. Mas Rofi sudah selesai? selesai. Oh, sudah. Nunggu yang belum ya. Tunggu teman-temannya dulu. Ada yang belum selesai. Nanti kita cocokkan bersama-sama, terus dinilai ya. Dan Ya. hasil nilainya dimintakan tanda tangan sama orang tua kalian. Selesai. Siap? Oh, sudah selesai. Belum. Sudah selesai. Sudah selesai. Oke, siapapun itu yang sudah selesai, masih ada waktu sekitar 1 menit lagi. Silakan dicek dengan teliti karena matematika itu membutuhkan ketelitian dan beberapa anak pernah salah menjawab karena tidak teliti. Ya, sudah selesai. Dan 12 bulan. 1 bulan 8 hari. Kamar. Oke, semuanya sudah selesai? Semuanya sudah selesai? Kalau semua sudah selesai, kita hitung mundur yuk dari 10. Kita hitung mundur dari 10. 1, 2, 3. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu Habis ya. Yuk, semuanya dengan jujur melihat jawabannya dan ditentukan
Kalau salah silakan diulang. Kalau benar biarkan saja. Nanti dinilai. Ya, anak-anak. Melatih kejujuran karena Allah itu Maha melihat. Yang pertama, Mas Nuan. Coba Mas Nuan dijawab. 2 pekan sama dengan berapa kali berapa, hasilnya berapa? Pakai buku tulis 10 kali 3. Berapa? Coba diulang. Halo, ada nggak ya ini? Suaranya hilang, Mas Nuan. Oh, suaranya hilang, Bang. Iya, nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Oh ya. 14 hari. Oh iya, betul. 14 14 hari. Ya, benar atau salah anak-anak? Nah, Ya, yang jawab 16, yang jawab 14 hari benar. Oke. Yang nomor berikutnya, 5 pekan sama dengan titik-titik hari. Siapa ini kira-kira yang mau jawab? Siapa? Sebutkan namanya. Siapa ya? Sebutkan namanya dong. Akila. Akila ya, Mbak Akila. Akila. Mbak Aisyah. 5 pekan sama 65 hari. Iya, caranya 5 bagaimana pekan. Mbak Aisyah? 5 Sama dengan? kali 7 hari. Sama dengan? 35 hari. Ya, benar sekali Mbak Akila. Tepuk tangan. Prak. Jadi, Tepuk tangan. 5 pekan sama dengan 5 dikalikan Kali. 7. Iya, Itu betul. dari 1 pekan Satu ada pekan. 3 sama dengan 35 hari. Benar sekali. Nomor berikutnya, 3 bulan sama dengan berapa pekan? Sebutkan namanya, yuk yang mau jawab. Siapa Siapa itu? Ayat 3 Arafah. Mas Kenzi, yuk Mas Kenzi, silakan Mas Kenzi. Berapa kali berapa sama dengan berapa, yuk? Jadi nomor 3 Mas Kenzi. 3 kali 4 sama dengan 12 pekan. Ya, benar betul. sekali. Yeay, tepuk tangan. 3 bulan sama dengan 3 dikalikan Kali. 4 sama dengan 12 pekan. Benar. Nomor terakhir, yuk siapa yuk? Dan namanya Asya 3 Arafah. Asya, yuk Mas Mbak Asya. 2 kali 2 berapa ya? 2 kali 30 sama dengan 60. Bagaimana anak-anak? Benar apa salah? Dua jempol Tangan dari untuk Indonesia. Mbak Asya. Ya. Nah, Betul. 3 bulan sama dengan 2 dikalikan 30 sama dengan 16 hari. Ya, benar sekali. Nah, coba dicek. Ada yang salah. Ada. Betul semua. Oke. Siapa yang benar semua? Angkat tangan. Aku. Angkat tangan coba. Nah, sama bilang aku ya nggak apa-apa. Nah, benar semua ditulis nilainya 100. Nah, ditulis nilainya 100. Yang benar semua nilainya 100. Terus di bawahnya nilai ada tanda tangan orang Tanda tua. tangan orang tua gitu. Oke, nomor yang salah satu. Yang salah satu siapa? Angkat tangan. Ada ini. Ada yang salah satu. Salah satu dinilai 80. 80 ya. Kemudian Kalau nanti salah minta satu. tanda tangan orang tuanya. Betul. Nah, yang salah 2 siapa? Ada yang salah 2.
Yang salah 2 dinilai 60. Ya. Kemudian yang salah 3. Yang salah 3. Adakah yang salah 3? Ada ini. Ada, Pak. Siapa, Pak, itu? Siapa tadi? 4 gitu. Atau enggak jelas Oke. ya? Ya udah, Oke, yang salah yang 3 salah 3. dinilai 40 ya. Yang salah semua tapi mengerjakan loh. Mengerjakan tapi salah semua. Siapa? Ada tidak? Kalau ada nilainya 20. Belajar lagi ya. Kalau tidak mengerjakan malah nanti nilainya 0. Setengah jamnya nol. Oke. Baik, itu saja anak-anak pelajaran berkaitan dengan satuan waktu. Ada apa anak-anak satuan waktunya tadi? Hari, terus pekan, terus bulan, terus tahun. Iya, betul, tahun. Ada banyak sekali ya. Nanti silakan dipelajari lagi. Kalau perlu antar satuan, misalnya 1 abad itu 100 tahun, 1 window itu 8 tahun dan lain sebagainya itu dihafalkan. Kalau kan silakan dihafalkan. Dan besok kalau sudah kelas 4, 5, 6 maupun SMP bahkan SMA sudah lancar. Oke. Ada yang mau ditanyakan tidak anak-anak? Pak, ujiannya seminggu. Oh iya. Seminggu. Pertanyaannya? Ujiannya ya, Mbak Asya. Hanya cuma 60. Berangkat sekolahnya kapan? Udah. Berangkat sekolahnya besok kalau sudah memungkinkan. Pak Guru sama Bu Guru kasih informasinya lebih lanjut. Kalian fokus berdoa saja dan belajar di rumah. Katanya kalau maunya itu kalau mau masuk ibu Bu Guru sama Pak Guru harus divaksin dulu. Kenapa nggak jelas ya? Itu kalau mau masuk sekolah itu toh Guru sama Pak Guru harus divaksin dulu toh. Oh ya. Ya harus protokol kesehatan, terus nggak tahu besok vaksin gimana-gimananya. Ikutin aja prosedurnya. Oke. Tadi ada pertanyaan yang belum dijawab. Untuk Berkaitan dengan materi, yuk. Coba pertanyaannya yang berkaitan dengan materi. Tadi Mbak Asya nanya ini Pak, PTS-nya itu jadi PTS itu mulai minggu depan, tanggal 22. Harinya hari Senin. Senin besok. Iya, minggu depan. Minggu depan udah PTS. Terus nanti kalau setelah PTS itu kalian ganti modul gitu, bukunya ganti. Jadi disiapkan belajarnya, terus disiapkan badannya supaya sehat kayak gitu. Kalau misalnya ujian tapi kalian sakit nanti nggak fokus ya kan. Nah, dijaga nutrisinya, makannya juga yang bergizi gitu. Ujiannya seperti biasanya ada tulis dan ada ujian lisan kayak gitu. Oh iya, ini ada pesan tadi dari guru BTK anak-anak supaya menyiapkan hafalan. Nanti akan diinfokan jadwal untuk cek hafalan. Tadi ada pesan dari BTK dan di murojaah. Jadinya ketika setoran hafalan itu anak-anak sudah lancar. Itu ya. Nanti tunggu saja kapan-kapannya, kalau kelas Mina kapan, kelas Arafah kapan, pasti Bapak Ibu diinfokan. Gitu ya. Kapan Bu Guru bateraiku mau habis? Bateraiku juga udah mau habis. Udah 14%. Sampai jam 10. Ada pertanyaan lagi? Bentar ya, ada pertanyaan lagi?
Posternya itu dilombain nggak, Bu? Posternya, posternya yang mana? Energi. Iya. Enggak, itu tidak dilombakan, tapi itu masuk ke nilai rapor proyek. Kalau tidak mengumpulkan ya berarti nanti rapornya ada yang kosong gitu. Posternya maksimal hari Sabtu ya, dikumpulin di Unisat dan sama videonya, video ajakan. Ini sudah ada beberapa anak yang mengumpulkan ajakannya. Ada lagi pertanyaan? Salam. Arifin udah didokumentasikan daring Pak Arifin? Belum sempat tadi karena sempat error tadi jadi Oke. Enggak jadi. Foto bersama dulu. Nah, kita foto bersama dulu. Dihitung Pak Arifin. Terus kita buat koreo dan semuanya tangannya hormat. Karena gimana, Pak? Siap untuk PTS. Oh, tangannya gini. Hormat. Hormat. Tangannya hormat, Nak. Oke. Hormat, Pak Arifin. Kalau saya jadi kebalik, jadi gini. Bentar ya. Semuanya video dibuka. Terus Pak Arifin Di screenshot. bilang 1, 2, 3 ya. Oke. 1, 2, 3. Ini hormat. Nah. Bentar. Sudah hormatnya tapi Pak Arifin cek dulu berhasil tidak. Kamu tangannya gini. Oke, bentar. Sambil menunggu ini Pak Arifin membuka aplikasi untuk menyimpan hasil-hasilnya. Pak Arifin mau tanya, mungkin ada yang bisa menjelaskan kenapa kita dianjurkan untuk lebih baik bilang Ahad daripada Minggu. Ada yang bisa menjelaskan? Karena Oh ya, Mbak Akila. Kenapa? karena hari Minggu tuh diciptakan oleh orang yang bukan Islam lah. Ya, benar sekali. Terus? Makanya orang Islam manggilnya hari Minggu tuh jadi hari Ahad. Betul. Benar sekali. Murid harus dapat cuci loh itu. Belum selesai, nanti dulu nunggu Pak Arifin ya. Sudah bisa belum Pak Arifin? Mohon maaf tadi gagal ternyata waktu apa namanya? Oh, diulangi lagi berarti. Ulang lagi ya. Hitung Pak Arifin. 1, 2, 3. Tangannya hormat. Kasih senyum terbaik. Oke, boleh diturunkan. Lagi mboten Pak Arifin. Sudah berhasil. Semuanya sudah? Tadi baru 1 slide. Oke, yang slide kedua, 1 kali lagi. Bentar. Sekarang yang slide berikutnya, semuanya saja dihidupkan kameranya dan gantian. Sekarang hormat atau tangan mengepal ke depan untuk siap. Oke, gini. Tangan mengepal ke depan, siap itu. Gini. Siap. Nah, nah ya. 1, 2, 3. Oke, boleh diturunkan. Terima kasih anak-anak semuanya. Iya. Tepuk tangan untuk kita semua, yuk. Tetap semangat. Oke, sudah Pak Arifin? Sudah.
Oke, kalau sudah anak-anak, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa penutup majelis bersama-sama. Asyhadu alla ilaha illa anta ya, terima kasih anak-anak sudah hadir hari ini. Jangan lupa tetap belajar dan yang belum sholat duha silakan sholat duha. Oke? Ya. Oke, selamat melanjutkan tugas. Assalamualaikum. Bolehlah anak-anak. Ada Zoom lagi, Bu. Kapan Zoom lagi? Kan kayak detol itu loh, Bu. Nah, oh ya.